Bismillahirrahmanirrahim. Nata'alam wa ta'alim wa tadzakkir wa tadhkir wa nafa al-intifa wal ifada wal istifada wal hasla tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasul wa du'a al-huda wa dalal al-khair ibtigha wajhillah wa maradati wa qurbi wa thawabi. Allahumma akrimni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a amalan salihan wa zini bil hilm wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan وزينني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني فهم النبي وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزينني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar aja biar istiqomah sampai 9:30 insyaallah, seperempat jam. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang pembahasan tadi sore, yaitu tentang al-iqtisad, mengambil jalan tengah di dalam semua urusan. Dikatakan dalam hadis, khairul umur awsatuha. Kemudian disebutkan summa inna dzikra dzalika ala sabit tafsil yad'u ilal iksar wa tatwil. Kemudian sesungguhnya membahas tentang masalah al-iqtisad ini ya. Kalau dibahas semuanya, setiap masalah itu dibahas semua gitu ya, secara mendetail, itu nanti yad'u ilal iksar wa tatwil. Nanti akhirnya banyak pembahasan, mengundang kepada banyak pembahasan wa tatwil dan panjang sekali, banyak dan panjang. Tidak mari-mari gitu ya. Intinya nanti ada beberapa pembahasan, yang lainnya nanti dibuat persamaan, dipikir sendiri gitu. Maka fanushiru ila minhu ila syai'in qalil. Maka kami memberi isyarah dari hal itu ila syai'in qalil, kepada sesuatu yang sedikit. Insyaallah dengan sedikit ini yang lainnya bisa dibuat percontohan. Ya, di dalam hal mengambil jalan tengah di semua perkara. Apa itu diantaranya? Famin dalika as-sakha'u wal infaq. Ini yang tadi sudah kita bahas juga dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah as-sakha wal infaq. Loman, sakha itu loman ya. Wal infaq, dan menginfakkan harta, dan berinfak. Infak ini mengeluarkan harta benda salah satunya, atau mengeluarkan sesuatu yang dia miliki dalam rangka sedekah atau nafkah dan lain-lainnya. Wa qad sami'tu ma qala Allah wa huwa qad sami'tu ma qala Allah ta'ala fihi fal ifratu minhu wal ghulu fihi tadbirun wa israf. Wa qad sami'tu, dan sungguh aku telah mendengar apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala fihi dalam hal sakha wal infak. Maka fal ifratu minhu, ifrat ini keterlaluan ya. Kalau tafrid itu lawan dari keterlaluan. Jadi apa tadi? Kata tafrid itu lemah, lembek. Kalau ifrat ini keterlaluan. Kalau tafrid ini kendor. Nah, gitu ya. Keterlaluan di dalam as-sakha, loman, wal infak, dan di dalam menginfakkan harta, wal ghulu sama, dan keterlaluan. Ini tadbirun fihi, di dalamnya ada tadbir nanti ya, ada tadbirun termasuk memubadzirkan harta, tadbir, wa israf, ini sama maknanya, tadbir sama israf sama. Jadi keterlaluan di dalam menafkahkan, di dalam mengeluarkan harta, ini nanti israf ya. Walaupun ini dalam hal kebaikan, misal dalam hal kebaikan, misal ada orang menanggung buka puasa dia ngundang 100 orang. 100 orang itu kalau dikalkulasi
misal nanti dia biaya normalnya ini sudah kenyang, sudah puas, orang dengan 1 juta sudah semari nih, tapi dia gontorkan harta sampai 10 juta, kayak apa? Gitu ya, malah dibuat makanan semua, akan mubadzir. Yang lain sisanya ya apa? Sisanya nanti kasih orang. Iya, kadang-kadang orang itu, ada orang yang kadang-kadang tidak mau sisa, gitu ya. Oh sisa gitu ya. Nah, ini juga tidak baik. Jadi kalau memang butuhnya 1 juta, 1 juta, gitu. Jangan berlebih-lebihan. Nah, yang lainnya jangan dibuat untuk itu, untuk infak. Yang lain-lainnya masih butuh, begitu. Kemudian wallahu la yuhibbul musrifin. Nah, Allah tidak suka pada orang yang musrif, yang keterlaluan. Ya, membadzirkan harta Allah tidak suka. Innal mubadzirin kanu ikhwana syaitin, masuk ke sana nanti, padahal ini kebaikan. Itu juga harus iktisad juga kebaikan itu harus juga dalam hal kebaikan ibadah pun harus iktisad, tengah-tengah. Tidak boleh keterlaluan, sesuai kemampuan, sesuai apa yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan, jangan mikir banyaknya, jangan pikir bisa istiqomah enggak. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira saya melakukan seperti ini bisa terus enggak? Nah, gitu. Kalau enggak ya berarti dikurangi. Yang penting istiqomahnya, ya kan hadis mengajarkan gitu. Ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa in qallah. Nah, gitu. Enggak perlu banyaknya, yang penting istiqomahnya. Nah, begitu. Kemudian wa taksir anhu wa tafrid syuhun wa bukhlun. Nah, tapi wa taksir mengurangi dari takaran yang tengah-tengah, ya gitu ya. Jadi misalkan mestinya butuhnya ini cukup, orang ini sudah normalnya 1 juta, tapi dia kurangi, agak ngirit sampai 500, akhirnya nanti orang yang makan nggak enak, kurang-kurang. Nah, ini berarti nggak baik juga. Wa tafrid sama gitu ya, mengurangi, lawan dari ifrat, keterlaluan. Kalau tafrid ini tidak keterlaluan, jadi kurang dari setengah. Itu nanti syuhun, maka dia termasuk kikir. Wa bukhlun, dan kekikiran. Wa bukhlun, dan berarti dia kebahilan. Sedangkan wal bakhil ba'id bin Allah, sama ya. Bakhil pelit itu jauh dari Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan dari manusia. Jadi sama-sama jeleknya. Keterlaluan jelek, mengurangi juga jelek. Yang bagus adalah al-iktisad. Di antaranya adalah wa minal akhlaqil hasanah wal af'al al-mashkurah asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah ini jadi mubtada ya. Khabarnya wa minal akhlaq. Wa minal akhlaqil hasanah wal af'al mashkurah asy-syaja'atu. Begitu ya. Dan termasuk akhlak yang mulia dan perbuatan yang sangat disyukuri, yang banyak orang berterima kasih gitu ya. Kalau kita mau melakukannya apa? Asy-syaja'ah, berani. Syaja'ah itu berani. Ya. Berani ini harus tengah-tengah. Karena nanti ada 3 macam ya. Jadi syaja'ah ini tengah-tengah. Atasnya tahawur, bawahnya berani, jubnun. Gitu ya. Jadi kalau kita keterlaluan beraninya, tanpa pikir, tanpa dipikir dia kalau berbuat sesuatu pokoknya maju. Oh, cok saya pikir dulu, ente maju ini bisa menang dan enggak menurut perkiraan, begitu. Ya. Walaupun ini kebaikan, kita mau perang, ayo langsung serang, oh cok saya gitu ya. Ente kalau mau perang, cok perang dulu, jangan langsung perang, tapi latihan perang dulu, minimal latihan nangkis. Ya, latihan ngangkat senjata. Lah kita tidak pernah ngangkat senjata, mau merolak senjata, kena bunyinya aja sudah kalang kabut. Nah kan gitu. Jadi harus latihan dulu. Itu namanya syaja'ah. Jadi berani tapi masih mikir. Berani dan perhitungan itu namanya syaja'ah. Kalau berani tanpa perhitungan namanya tahawur. Bahasa Indonesianya ngawur. Ya. Jadi tahawur ini asalnya dari bahasa Arab. Ya, tahawur itu dari bahasa Arab. Tahawur dibahasakan dengan oleh kita jadinya ngawur. Nah, jadi ngawur ini adalah maju tanpa perhitungan, namanya ngawur. Tapi kalau maju dengan perhitungan, nanti saya maju ini menurut perhitungan
itu mesti saya minimal kalau tidak kalah saya bisa bunuh berapa orang begitu ya, minimal nanti saya mati yang penting saya sudah bunuh sekian banyak, begitu. Atau sampai kita misal ini satu contoh aja, orang berani maju belum apa-apa sudah mati dulu karena sudah dia ngawur, ini berarti tahawur. Ini bukan syahid nanti gitu ya, jadi tidak baik. Wal ifratu fiha tahawurun wa ilqa'u bin nafsi ila tahlukah. Berani itu kalau ifrat keterlaluan fiha ay fi syaja'ah di dalam syaja'ah, bukan syaja'ah jadinya apa? Tahawurun gitu ya. Jadi berani di dalam syaja'ah, keterlaluan di dalam as-syaja'ah jatuhnya ke at-tahawurun, jadinya ngawur. Namanya ngawur. Jadi ngawur tadi apa? Maju tanpa perhitungan. Itu kalau bahasa definisi bahasa kita. Maju tanpa perhitungan ini namanya ngawur. Mundur ini namanya pengecut. Gitu ya. Apa gitu ya? Mundur tanpa perhitungan juga, mundur tanpa perhitungan. Tapi kalau mundur perhitungan bukan pengecut. Mundur cuma dia bukan istilah mundur, tapi mundur untuk maju. Gitu ya. Banyak zaman itu seperti itu. Jadi kelihatannya mundur cuma dia nanti akan ada pergerakan yang lebih besar dari itu. Jadi untuk menipu musuh. Gitu. Ini namanya bukan juben. Tapi kalau mundur tanpa perhitungan, ingin menyelamatkan diri, takut, namanya adil juben, pengecut. Wa ilqa'u bin nafsi ila tahlukah. Wa ilqa'un bin nafsi, maksudnya di sini dan maksudnya dan dia akan mendapatkan jiwanya itu dia akan menjatuhkan jiwanya kepada kehancuran kalau dia sampai maju tanpa perhitungan. Mesti kalahnya. Wa taksiru anha jubnun wa dhulun. Wa taksiru mengurangi dari atawassut, mengurangi dari syaja'ah itu nanti jatuhnya kepada jubnun. Jubnun itu pengecut. Tapi sekali lagi ini ya, dia tidak mau maju, ini pengecut, tapi dengan syarat mundurnya dia tidak majunya itu karena dengan tanpa perhitungan. Karena dasarnya memang takut mati. Tapi kalau ada orang mundur tapi ini ada perhitungan, dia cuma hanya strategi saja, bukan jubnun, tetap nanti namanya syaja'ah. Wa dhulun dan kehinaan tidak boleh gitu ya. Jadi mengurangi sifat berani, mengurangi syaja'ah itu nanti masuk ke juben, pengecut, tapi melebihi syaja'ah dengan tanpa perhitungan semuanya itu masuk ke at-tahawur, ngawur. Jadi ada 3 ya. Tahawur, syaja'ah, jubnun, gitu ya. Tengah-tengahnya syaja'ah. Kemudian diantaranya wa minha at-tawadhu. Diantaranya adalah tawadhu. Ada sifat bagus yang harus kita amalkan. Apa tawadhu? Wa huwa mahmudun jiddan. Ini tawadhu ini sangat mulia, sangat dipuji tawadhu itu. Ya. Man tawadhu'a rafa'ahullah, gitu ya. Siapa yang tawadhu diangkat oleh Allah Taala. Begitu itu. Lawannya sombong tawadhu. Cuma tawadhu ini kalau keterlaluan jelek, terus kalau keterlaluan jelek, keterlaluan tawadhu'nya jelek, enggak ada tawadhu, kurang dari tawadhu juga jelek. Jadi kalau mengurangi tawadhu berarti sombong. Tapi kalau ketawadhu'an juga enggak baik. Ya, ada orang saking tawadhu'nya nunduk sampai kepalanya jatuh ke tanah merangkak. Enggak baik, enggak jelek. Apalagi santri sampai nunduknya keterlaluan sampai ngerangkak, enggak baik. Atau nunduk kenundun di ajak bicara orang, sampean dari mana? Nunduk, enggak bicara, bicaranya pelan kayak hampir enggak ada suaranya. Alasannya tawadhu, jelek, kehinaan. Tawadhunya santri itu apa? Baina takabbur antara tawadhu dan baina takabbur wa tawadhu, antara takabur dan tawadhu, gitu ya. Dan wa'dul dan jadi tengah-tengah.
itu jiwanya. Kalau hatinya tidak apa-apa. Ya, ini maksudnya hatinya. Apa jiwanya? Kalau hatinya ini harus ada di bawah. Cuma sifat bentuknya itu harus tengah-tengah. Nah, gitu ya. Karena ini karena santri itu terutama bawa ilmu tidak boleh dihinakan. Osok ngerangkak-ngerangkak di depan orang jangan. Kecuali di hadapan gurunya tidak apa-apa. Nanti depan Habib ngerangkak, maju mundurnya ngerangkak tidak apa-apa. Depan orang tuanya tidak apa-apa. Selain dua ini jangan. Ya, nggak ada yang ya mereka mulia, cuma memuliakannya jangan sampai keterlaluan. Tidak usah. Ya biasa gitu ya. Biasa. Tapi kalau di hadapan orang tua sama guru, ini harus. Itu dohir batinnya taruh di bawah telapak kaki kalau bisa. Hatinya taruh di telapak kaki, sama badannya pun taruh bawah telapak kaki kalau di depan orang tua sama guru. Tapi kalau yang lainnya cukup hati saja. Ya, yang kedua selain kedua ini guru sama orang tua, cukup hatinya saja, jiwanya, badannya jangan. Badannya biasa aja biasa. Ya. Ya ojo begetut gitu ya, ojo nunduk biasa. Nah, gitu ya. Aja. Wal ifratu fihi dha'atun wa mahanah. Dan ifrat keterlaluan di dalam tawadhu ini itu bisa doa ini bisa tidak muncul, dia bisa ibarat terhina gitu ya, sama wa mahanah samanya. Keterlaluan di dalam tawadhu ini kehinaan, gitu ya. Wa mahanah kita bisa jadi terhina. Wa taksir mengurangi tawadhu takabur gitu ya. Kalau kita keterlaluan tawadhunya melebihi porsinya gitu ibarat seperti ya, ini nanti masuk ke kehinaan, keterlaluan. Wa taksir anhu dan mengurangi tawadhu itu takabburun, jadinya takabur. Wa ru'una dan angkuh. Tidak mau nunduk, ada orang tidak mau nunduk, tidak mau unggah-ungguh gitu ya. Tidak apa unggah-ungguh kita tidak apa-apa. Ada orang nunduk monggo gitu ya. Kosok gini tau kayak patung itu jangan. Apalagi kita ini orang Jawa ini punya ciri khas unggah-ungguh ya, unggah-ungguh. Jadi kalau ada orang gitu, jadi sak kepalanya nunduk juga. Itu tidak apa-apa. Ini normal. Atau dia badannya agak membungkuk sedikit, tidak apa-apa. Lebih santri. Cuma kalau sampai merangkak tidak boleh. Nah, ya keterlaluan nanti. Di antaranya adalah wa minha al-haya. Al-haya malu. Malu ini juga sifat yang mulia, bagus. Kita dianjurkan untuk malu. Al-haya minaddin. Malu ini termasuk agama. Orang kalau sudah tidak ada rasa malu rusak agama. Ya, jiwanya dunia bakal rusak kalau tanpa ada malu. Perempuan tanpa ada malu wah rusak sudah, yang rusak orang laki. Laki tidak ada malu, wah sudah rusak semua. Dengan malu inilah maka dunia ini akan stabil. Gitu ya. Kalau masih ada rasa malu, maka akan mulia, masih akan ada kemuliaan. Tapi kalau sudah tidak ada rasa malu, maka mereka akan seperti hewan, balhum adhal, mereka lebih nanti balhum adhal, mereka bahkan lebih tersesat, lebih hina daripada hewan sekalipun. Kalau manusia sudah tidak ada rasa malu. Ini malu dianjurkan. Tapi malu ini kalau keterlaluan jelek, tidak ada rasa malu sama jelek, gitu ya. Tidak punya malu jelek, keterlaluan malunya juga jelek. Jam berapa? 21.37. Apa ini? Mari ya. Wal ifratu fihi usunatun wa dha'fun. Keterlaluan di dalam rasa malu itu ya berlebih-lebihan itu nanti termasuk kelemahan. Orang kalau terlalu malu lemah dia.
ya lembek dia nanti. Usunah wa dha'fun. Kon ngene, ayo maju, ndak. Gitu ya. Ya. Ayo maju, ndak izin. Gitu ya. Ayo melok mangan, ndak izin. Akhirnya lemah dia. Ya, rugi sendiri. Wa taksiru anhu, juga kalau tidak punya rasa malu. Gitu ya. Kalau dia tidak ada kalau tidak ada rasa malu, maka dia jadi orang angkuh, kurang ajar nanti. Kalau tidak ada rasa malu, nanti dia fadhalah adalah kekerasan gitu ya, kekerasan wahadkun itu kurang ajar. Wa taksiru anhu fadhalah. Orang kalau tidak punya rasa malu keras dan kurang ajar, wahadkun. Tidak punya rasa malu, nanti dia masuk ke hadkun, kurang ajar nanti. Suruh makan, ya tidak ada rasa malu, tidak ada kabeh, kurang ajar, kasar arek iki, gitu ya. Terus bagaimana nih? Lebih baik mana? Misal kita harus suruh milih, Hasan ya malu. Kalau malu ada untungnya, ya. Kalau malu ini untungnya yang lain. Alhamdulillah, ente ini orangnya malu tidak mau makan, ya kita makan ente no kabeh, gitu, ya. Kemudian wa minha al-bishr wal basah al-bishr wal bashasha. Di antaranya adalah gembira, tersenyum, bishr tersenyum. Bishr wal bashasha ini sama nih ya. Senyum itu mulia, ya kan? Senyum di hadapan orang. Ini sedekah. Dan termasuk alamat ahli jannah itu orang nanti di surga itu orangnya senyum-senyum semua. Ini akhlak yang baik, perbuatan yang mulia, ya al-bishr wal bashasha, ya, senyum. Tapi kalau berlebihan tidak enak juga. Kalau berlebihan senyum, toh nggak ada apa-apa senyum, tolah-toleh nggak ada, sendirian senyum. Setelah tuh apa hari kayak mungkin ada jinnya ini gitu ya. Mungkin dia mungkin orang anak ini mungkin ditemani jin. Buktinya nggak ada orang, nggak ada temannya senyum. Ya, gitu. Wal ifratu fi dzalika sukhfun. Sukhfun ini lemah akalnya. Tadi ya yang dianggap orang yang kurang akal. Rata ono apa ya, gendengnya gitu ya, agak ada gilanya ini nanti orang kalau senyum tok. Ya. Memang bagus senyum gitu ya, jadi senyum tok. Senyum itu ya ada penyebabnya. Delok koncone datang, oh, alhamdulillah senyum. Delok koncone gini senyum. Tapi kalau sendirian ya tengok moro senyum. Tola senyum, lihat kayak lampu senyum. Ki opo gitu ya. Jangan, kurang akal kata gitu ya. Jangan. Wa khala'ah. Ini cuma khala' ini orang yang tidak punya malu. Apa? Ngisin-ngisini gitu ya, senyum tok. Wa taksiru anhu. Terus kalau mengurangi senyum, berat dia merengut tok gitu ya, ndak mau senyum. Senyum terus ndak baik, tanpa senyum juga ndak baik. Nah, gitu ya. Jadi wa taksiru anhu, mengurangi senyum, taksir ya, mengurangi senyum itu jafaun, keras, kekerasan, termasuk kekerasan, jafa. Wa wahsyah, dan kerasnya hati, sama. Ya. Orang keras itu, orang kalau punya watak jiwa keras itu tidak mau senyum. Ya. Apalagi orang punya masalah, kayak butrek gitu ya, tidak mau senyum. Kalau orang ini kayak mendelik, ya kayak pegel, nah, ini tidak baik, tidak punya teman nanti. Orang kalau mau mendekat dengan dia takut kok semplak, gitu ya. Cara-cara gak kelem senyum kok marah ini, ya gitu. Ya, jadi tidak baik. Ya tengah-tengah. Ya, jadi ada waktunya kapan senyum, kapan kita biasa, gitu ya. Kapan kita menampakkan rasa marah begitu. Ya, ada maksiat,
ekspresi marah. Kalau nanti apa ya pokoknya nanti ada tempat-tempatnya sendiri. Nah, gitu. Faqis ala ma dzakarnahu ma lam nadkurhu mimma fi ma'nah. Nah, ini cukup ini toh ya. Ini sudah nanti dikias. Faqis maka kiaslah, samakan ala ma dzakarnahu atas apa yang telah kami sebutkan dengan ma lam nadkurhu dengan apa yang belum kami sebut. Mimma fi ma'nah dengan apa yang dengan perbuatan yang semakna, yang sama seperti ini. Samakan. Jangan nanti semuanya, semua amal, semua perbuatan timbang samakan dengan ini. Jadi semua perbuatan itu intinya baiknya itu ada di tengah-tengah. Apapun. Nah, gitu ya. Apa itu? Jadi wa kadzalika begitu juga al-qaul ucapan fil adati di dalam adat. Ya. Jadi adat, ibadah, semua hal itu semuanya baiknya itu tengah-tengah. Nah, gitu ya. Wa kadzalika al-qaul begitu juga ucapan fil adati di dalam adat kebiasaan minal manam ya. Apa manam itu? Tidur, tidur kebiasaan. Tanawulut ta'am, makan kebiasaan. Wal mantiq apa? Ucapan. Wal libas pakaian, wa nahwiha dan semua hal yang bersifat mubah itu nanti semuanya baiknya itu ada di al-iktisad di tengah-tengah. Makan. Ya, ngomong misalkan, ngomong keterlaluan tidak bakal baik, banyak salahnya. Man kasro kalamuhu kasro khotauhu. Ndak ngomong ya ndak baik juga. Gitu ya, menang tok. Kancane isin dhewe. Aduh, gak enak aku. Ambil arek iki males aku apa? Gak iso ngomong. Ware kalau ngomong pisan. Gitu. Kaku gitu ya. Terus kalau ngomong tok gak enak juga. Aduh, anak gak enak. Ngomong tok gak iso. Gak turuti, gak dituruti ya apa gitu ya. Kita nuruti ini ya males, ceremet gitu ya. Ngomong tok, gitu ya. Jadi serba nggak enak. Terus gimana? Tengah-tengah. Kalau perlu ngomong, enggak ya, yes apa bagi-bagi ngomong gitu ya. Dia ngomong, nanti ngomong biasa lah, gitu ya. Ojo cerita sampai berjam-jam satu dia tok. Yang lainnya dari kesempatan. Akhirnya yang lainnya bosan, nggak enak, gitu ya. Tengah-tengah. Kemudian wal manam tidur ya gitu itu juga tadi ya tidur keterlaluan juga enggak baik, tidur terus enggak tidur juga enggak baik, dapat menyebabkan apa tadi kesehatannya terganggu. Wa tanawulut ta'am, makan makanan juga ini harus iktisad ya. Makan terus enggak enak, enggak makan ya kena mah, jadi tengah-tengah. Wal mantik ngomong ya. Wal libas. Oh, ini alkohol ini pembahasan ya mungkin ya. Berarti alkohol kita maknai alkohol ucapan maknanya pembahasan ya. Ya, alkohol. Pembahasan fil adat di dalam masalah al-adat adat. Mantik di sini artinya mantik natoko berbicara, bicara. Wal libas berpakaian. Ini juga kalau keterlaluan enggak bagus juga. Ya. Jadi apa ya? Pakaian itu ya harus sedang-sedang, jangan terlalu jelek, enggak enak juga, sampai kusut, enggak apa tadi, enggak tahu dirawat, sampai ya apa ya. Terus dia juga kalau terlalu ngerawat atau pakaian itu pakaian yang mewah-mewah enggak enak juga, enggak enak yang lainnya. Ya, ini yang lainnya biasa pakaian harga 50, wah ini 1 juta, mbok ono masih paling. Kan enggak enak didelok wong, gitu ya. Dia tidak bakal enak sendiri, rikuh nanti. Jadi kalau nolayani adat itu rikuh, ya. Apa tadi? Khilaful adah, adawah. Khilaful adah, adawah. Nah, ini tulis. Anak dulu Hadi ngomong ini. Khilaful adah, adawah. Nolayani adat itu dapat menyebabkan permusuhan, artinya tidak enak, gitu ya. Kayak kita gak bergamis gini ya, seragam. Moro-moro satu orang pakaian hitam. Gak enak gitu, kok enak. Nang ustadz itu, ustadz itu kayak katanya ngamuk, cuma gak enak juga ustadz. Poso-poso, gitu. Ya, dia tidak bakal enak. Tapi kalau sama gini enak, ya gitu ya. Kalau sama-sama putih ya enak. Anak sendiri gak enak. Apa? Mau moro pakaian makan anak mohon maaf, afan ya,
terpaksa, tak gitu kan? Karena anak terus tidak enak, hatta apa jadi tidak enak gitu ya. Jadi kalau tidak sama, khilaful adawah. Yang lainnya makan kulupan, dia makan daging satu tok, sate, wah tidak enak. Ya, ditolak yang lain ya. Kata tak tawani iki cuma 5, uangnya 10, saya makan apa? Akhirnya dia tidak enak. Jadi sama-sama. Nah gitu ya. Ojo nyendiri, enggak enak kalau nyendiri. Wa nahwiha dan lain-lainnya. Pokoknya di semua hal itu intinya harus apa tadi? Al-iktisad. Yang bagil akhad fiha wa minha bil qasd wal wasat. Dan yang lain-lainnya semuanya itu layak al-akhad mengambil di dalamnya al-qasd wal wasat, harus ngambil jalan tengah. Fa inna kilat torfai qasdil umuri damimun kama yuqal. Karena sesungguhnya di semua dua ujung, di semua apa tadi? Dua ujung kilat torfain, semua dua ujung itu di semua perkara itu damim, jelek, terhina, tidak enak. Ya. Apapun ya semua perkara itu dua ujungnya itu tidak enak. Yang paling tinggi nggak enak, paling rendah tidak enak gitu ya. Yang atas tidak enak, yang bawah tidak enak. Yang enak jadi apa tadi? Keterlaluan tidak enak, mengurangi tidak enak. Terhina. Yang mulia al-mahmud adalah al-wasat. Nah, gitu. Kama yuqalu sebagaimana yang telah dikatakan. Wallahu alam bisawab.